Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Sari, kelas PBS 3A, NIM 2214 110013, tugas UTS Tausiah, mata kuliah Hadis Ekonomi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Hadi Monadi selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Ekonomi. Yang terhormat teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tausiah tentang keutamaan amanah dan anjurannya di dalam berbisnis. Salah satu akhlak terpuji yang diajarkan di dalam agama Islam adalah amanah. Bagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa menunaikan amanah. Terlebih lagi jika ia seorang pejabat, jika ia seorang pedagang, dan jika ia seorang pengusaha, dan jika ia seorang ulama dan ataupun orang kaya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yamruku an tu'addil amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyempatkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Telah jelas di dalam ayat tersebut bahwa sekecil apapun amanah yang orang titipkan kepada kita, haruslah kita sampaikan kepada orang tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khanaka, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas dalam hadis tersebut bahwa amanah yang disebutkan itu adalah seluruh amanah yang mencakup yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan puasa, zakat, membayar kafah, membayar najar. Baik itu juga amanah terhadap amanah sesama manusia, baik itu berupa titipan barang ataupun yang lainnya. Dan baik itu amanah terhadap diri kita sendiri, terutama dalam hal kita berdagang. Harusnya kita selalu senantiasa menjaga amanah itu terhadap diri kita sendiri, agar kita selalu dipercaya oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keutamaan menjaga amanah. Yang pertama, kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita telah menjalankan kewajiban kita, yaitu dengan menyampaikan amanah yang orang titipkan kepada kita. Dan yang ketiga, itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil pelajaran dari tausiah saya tadi bahwa amanah ini termasuk ke dalam akhlak terpuji, yaitu akhlak mahmudah. Dan yang kedua, bahwa amanah ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, baik itu disengaja ataupun itu tidak disengaja. Dan yang ketiga, amanah ini harus bisa dimiliki oleh setiap seorang muslim. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Salah dan hilaf saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan tausiah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammad. Saya Epita Sri Hidayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Ekonomi, Bapak Hanif Monadi, dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan syukur karena hingga detik ini masih diberikan kita segala kenikmatan yang luar biasa, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Salawat serta salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan yang namanya tercatat indah di dalam Al-Quran dan sejarah dunia, yakni sebagai sosok terbaik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah memperingatkan kepada kita semua beberapa abad yang lalu, yakni mengenai salah satu fitnah tersebut, yakni fitnah harta. Dalam hal ini, Rasulullah sama sekali tidak mengkhawatirkan kita semua akan kefakiran yang kita alami, melainkan ketakutan Rasulullah jika fitnah tersebut akan membuat kita menjadi hamba yang lalai, menjadi hamba yang melupakan urusan akhiratnya. Nauzubillah. Dan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwasanya fitnah harta benar-benar nyata adanya, dan menjadi salah satu bukti bahwasanya beliau benar-benar mengkhawatirkan kita yang hidup di masa kini. Karena memang dalam redaksi tersebut disebutkan akan datang suatu zaman itu, yang artinya peristiwa tersebut tidak terjadi di masa beliau. Dan untuk saat ini kita bisa melihat bahwa mungkin saja maksud dari suatu zaman tersebut adalah zaman di mana kita hidup untuk saat ini, karena kita bisa melihat sendiri banyaknya fenomena-fenomena di luar biasa yang menggetirkan, di mana tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan harta dari jalan yang sesat atau dengan cara yang haram, dan tidak peduli lagi dengan caranya mendapatkan harta. Nauzubillah. Dan salah satu yang paling tampak nyata di depan kita adalah riba. Dan jika tidak bisa memungkiri, jika saat ini praktek riba menjadi terang-terangan dan sangat banyak dilakukan oleh saudara-saudara seiman, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, riba berarti tambahan, baik itu yang terdapat di sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut. Misal, menukar 1 dirham dengan 2 dirham, sementara secara istilah yang dimaksud dengan riba adalah terdapatnya penambahan sesuatu barang yang khusus, dan merupakan istilah yang kerap digunakan untuk dua bentuk riba, yakni riba fadl dan riba nasi'ah. Berdasarkan ajaran kita, yang namanya riba sudah jelas haram, dan hal ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis sampai dengan isma dan juga qiyas. Salah satunya adalah dalil yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sementara di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa maulahu wa katibahu wa syahidahu wa qala kum sawa'un. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat memakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juri tulis transaksi riba, dan 2 orang
konsekuensinya. Kedudukan mereka itu semua sama, hadis riwayat Muslim. Maka dari itu hadirin, dapat kita lihat sendiri betapa Islam mengharamkan praktek riba, dan sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita berupaya keras semampu kita untuk menghindari praktek tersebut. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa merasa cukup dan tidak terjerat dalam maksiat tersebut. Demikianlah tausiah dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sristenisi, NIM 2214110042, Prodi Perbankan Syariah, tugas ITS Hadis Ekonomi, dosen pengampu Bapak Handif Monadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hadis ekonomi Bapak Handif Monadi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sristenisi dari program studi Perbankan Syariah, ingin membawakan tausiah yang berjudul riba. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita dari abad yang lalu, yakni memperingati tentang suatu fitnah yang luar biasa. Apa fitnah tersebut? Yaitu fitnah harta. Dalam hal ini, Rasulullah tidak mengkhawatirkan kita akan kefakiran tersebut, melainkan Rasulullah mengkhawatirkan kita menjadi seorang hamba yang lalai, menjadi seorang hamba yang melupakan urusan akhirat. Na'udzubillah. Dan untuk saat ini kita bisa melihat mungkin suatu zaman yang dimaksud adalah di mana zaman kita hidup untuk saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat fenomena-fenomena yang menggetirkan, di mana tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, tidak peduli dengan caranya mendapatkan harta. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu dalil yang menyebutkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi haroma riba, yang artinya dan Allah telah mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Dan ada salah satu hadis yang menyebut, dan juga terdapat dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukillahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala sawa'u, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberi dengan hasil riba, pencatat riba, dan kedua saksinya, mereka semua sama. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati, dapat kita lihat sendiri betapa Islam sangat melarang praktik riba,
senantiasa merasa cukup dan tidak terjerat dalam maksiat tersebut. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Paulina, mahasiswi IAIN Palangkaraya, program studi perbankan syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tausiah mengenai berinvestasi dengan berkah. Yang mana video ini ialah sebagai tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Hadis Ekonomi yang diampu oleh Bapak Hanif Monadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahnya pada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, di mana berkat beliaulah kita dapat berada di zaman yang terang benderang ini, jauh dari zaman kebodohan. Semoga dalam tausiah ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa investasi adalah bagian penting dalam dunia ekonomi. Dalam Islam sendiri, konsep investasi dapat dipahami melalui berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Salah satu dasar utama dalam berinvestasi dalam Islam adalah prinsip halal dan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali hambatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin atuhabbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu si'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh 7 bulir dan tiap-tiap bulirnya 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Hadis tersebut menggambarkan pentingnya berinvestasi dalam kebaikan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinvestasi dalam jalan Allah bisa berarti beramal soleh, memberikan zakat, atau membantu yang membutuhkan. Dalam konteks ekonomi, berinvestasi dalam bisnis yang sah, halal, dan etis adalah langkah penting dalam mendapatkan berkah. Teman-teman sekalian, tidak hanya berinvestasi dengan berkah dalam aspek materi, tetapi juga dalam aspek spiritual. Sebelum memulai investasi atau bisnis, niatkanlah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa niat yang tulus akan membantu menjaga investasi kita dari haram dan akan memberikan berkah dalam upaya kita. Dalam mengejar keberkahan dalam investasi,
Mari ingat pesan-pesan Islam untuk berinvestasi dengan etika, kejujuran, dan niat yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita jika kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Semoga kita dapat menjadi pelaku investasi yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu membangun ekonomi yang lebih baik dan adil. Demikianlah tausiah saya mengenai berinvestasi dengan berkah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun patut bersyukur atas karunia-Nya yang tak terhingga. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu riba. Riba sesuai dengan ajaran Islam adalah praktik mengambil keuntungan tambahan dari transaksi pinjaman atau jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang riba dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Imran ayat 130. riba seperti virus yang merusak fondasi etika dan keadilan dalam masyarakat. Dalam transaksi riba, satu pihak mengambil manfaat lebih dari yang seharusnya, sementara pihak lain merasa dirugikan. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar ajaran agama kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala hum syawa. Yang artinya, dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, hasil riba, pencatatnya, kedua saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Kita perlu memahami bahwa setiap bentuk riba memiliki dampak buruk yang dapat merusak keuangan, hubungan sosial, dan spiritualitas kita. Tidak hanya itu, riba juga memberikan ketidakstabilan ekonomi. Sejarah telah mencatat bahwa sistem ekonomi yang berbasis riba seringkali berujung pada krisis finansial yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjauhi riba dalam segala bentuknya. Bagaimana kita menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus mencari alternatif yang sah dalam hal keuangan, misalkan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Yang kedua, kita perlu meningkatkan literasi keuangan agar bisa mengelola keuangan dengan bijak untuk menghindari hutang yang berbunga. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam keadilan dan menghormati hak orang lain dalam setiap bertransaksi. Dengan menghindari riba, kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk menghindari riba dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.